Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabina Habibina Qurrata'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan daripada tafsir kita, daripada ayat-ayat yang sering dibaca, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kita masih melanjutkan pada ayat berikutnya karena masih ada kaitan dengan ayat 1 sampai 5, karena ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang muttaqin dan beriman, mukminin. Sedangkan ayat 6 7 dari Al-Baqarah 6 dan 7 berbicara tentang orang-orang kafir, dan sisanya ayat 8 sampai ayat 20 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Dan kita sudah membahas pada ayat yang ke-10 dan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang munafik, dan bagaimana perilaku orang-orang munafikin yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran pada hati mereka. Dan bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan mereka secara zahir, menghukumi secara lahiriah. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka kita hukumi keislamannya, dan dihukumi oleh Rasulullah, diperlakukan oleh beliau SAW seperti layaknya orang-orang muslim dalam hukum keseharian, bahkan sampai ketika dia meninggal pun seperti diperlakukan seperti jenazah kaum muslimin yang lain. Kemudian ini dalam firman Allah, minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum mu'minin. Dan di antara orang-orang, dan ini para munafikin, di antara orang-orang yang ada, jadi kaum munafik, man yaqulu, ada yang orang yang berucap amanna billah, kami beriman kepada Allah, hanya ucapan saja, dan kepada hari akhir, wa hum mu'minin, dan mereka hakikatnya tidak beriman. Mereka hakikatnya tidak beriman. Jadi Allah tegaskan mayyakulu, Allah tegaskan ucapannya bahwa mereka mengucap kami beriman, tapi hakikatnya Allah menolak iman mereka karena hati mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka berusaha untuk menipu Allah SWT, waladzina amanu, dan berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ada di Madinah waktu itu. Mereka berusaha menipu Rasulullah dan kaum muslimin dengan pura-pura masuk Islam. Dan kita sudah kisahkan panjang lebar asal usul dari keberadaan munafikin yang ada di Madinah itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa bahwa hakikatnya usaha mereka menipu Rasul itu sebetulnya kembali kepada diri mereka sendiri. Karena Rasul SAW dan beliau juga memerintahkan orang mukmin yang lain untuk memperlakukan orang-orang munafik seperti layaknya muslim yang lain. Sehingga dengan itu mereka merasa aman. Oh, Rasul tidak tahu, orang mukmin tidak tahu. Tapi nanti ketika
meninggal dunia ketika di akhirat, baru mereka Allah kejutkan dengan siksaan dari Allah Ta'ala, sehingga ini yang disebut sebagai munafik akidah. Munafik akidah ini yaitu tadi munafik yang sejati, yaitu menyembunyikan kekafiran dalam batinnya tapi pura-pura atau menampakkan keislaman pada zahirnya. Sebab ada juga munafik amal. Munafik amal ini ya orang mukmin seperti kita, tapi dari segi perilakunya ada ciri-ciri munafik, seperti suka berdusta, berjanji dia mengingkari, kemudian berkhianat, dia percaya dia berkhianat. Ya. Ini munafik amal, atau beramal tapi dia bukan karena Allah, riya, karena orang, karena makhluk. Ini munafik amal. Ya, bisa jadi dia betul-betul Islam, syahadat, hatinya betul-betul percaya kepada Allah, tapi imannya karena lemahnya iman kadang-kadang masuk penyakit itu tadi. Karena lemahnya iman tadi, maka masuk pada hati penyakit-penyakit ya, yang menyebabkan mereka terkadang nampak dari mereka ini perilaku sebagai tanda orang munafik, padahal mereka sebetulnya bukan munafik secara batin. Ya, karena mereka ditanya ketika tentang hari akhir, tentang Allah, mereka semua percaya. Baik itu percaya secara lisan, percaya secara batin. Ya. Kemudian di hati mereka Allah mengatakan fi qulubihim maradun. Di hati mereka terdapat penyakit yang menyebabkan mereka munafik. Itu adalah penyakit hati atau penyakit nifak atau keraguan yang ada dalam hati mereka tentang kebenaran Allah, kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazadahumullahu maradha, maka karena mereka tidak mempedulikan penyakit hati itu tadi, ya, yaitu berupa keraguan-keraguan tadi, maka Allah tambahkan penyakit di atas penyakit yang sudah ada. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Ini sudah ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik itu tadi, la tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Hanya saja kami ini orang-orang yang memperbaiki, bukan membuat kerusakan, kata mereka. Ya. Maka diriwayatkan daripada beberapa sahabat Rasulullah SAW, ya, tentang ayat ini, amma la tufsidu fil ardi qul al fasadu huwal kufru wal amalu bil maksiyah. Yang dimaksud berbuat fasad atau kerusakan ini, yang dimaksud dengan kerusakan ini bukan menebang pohon sembarangan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan kerusakan ini adalah kekafiran yang mereka buat dan kemaksiatan yang mereka buat. Itu yang dimaksud fasad atau kerusakan. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Al-Quran, ya, bahwa fasad, kalimat fasad di Quran itu lebih banyak kepada kerusakan yang berbentuk kesyirikan, kekafiran atau kemaksiatan. Ya, kata kalimat fasad itu. Ada beberapa kalimat fasad itu ada memang di Quran yang bermakna kerusakan dalam makna kerusakan fisik. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 205, "Wa tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl." Ya. Jadi itu menceritakan tentang sifat orang-orang yang kafir, bukan hanya berbuat kerusakan berupa kekafiran, tapi mereka merusak daripada bumi, merusak daripada tanaman, dan ya, merusak daripada berbuat kerusakan secara zahir. Kemudian begitu juga di surat Ar-Rum ayat 41 itu tentang fasad, itu maknanya kerusakan dalam bentuk zahir, dalam bentuk fisik. Tapi kebanyakan dalam Quran kalau kita dapati kata-kata fasad atau la tufsidu atau yufsidun atau kalimat yang semacamnya, itu kebanyakan merujuk kepada kerusakan moral, kerusakan hati
kerusakan berupa kemaksiatan, kerusakan berupa kekafiran, berupa kesyirikan dan sebagainya. Itu yang dimaksud kalimat fasad dalam Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, karena kerusakan batin, kerusakan moral ini pokok pangkal dari kerusakan yang ada. Ya. Seperti orang yang berbuat kerusakan di alam, itu menandakan bahwa dia rusak imannya. Sebab iman kepada Allah itu mengajarkan kita bukan hanya berakhlak kepada manusia, tapi juga kepada tanaman. Rasulullah SAW itu ya, ketika beliau melepas pasukan, sering beliau itu berpidato, berpesan, jangan kamu menebang pohon sembarangan kecuali kau memerlukan untuk pohon itu. Jangan kau membunuh hewan sembarangan. Jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh perempuan wanita, jangan kau bunuh para orang-orang tua yang tidak ikut mengangkat senjata, jangan kau bunuh rahib-rahib yang beribadah di tempat ibadahnya dan sebagainya. Artinya pesan-pesan Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita dilarang, itu pasukan itu dilarang untuk merusak tanaman tiba-tiba dipotong tanpa ada keperluan dan sebagainya. Artinya kenapa kok Quran itu lebih fokus kepada kerusakan moral? Jadi kalimat fasad itu kebanyakan di Quran itu kita ulangi bahwa itu kebanyakan kerusakan batin, bukan kerusakan yang dibuat di alam. Kebanyakan, kecuali beberapa ayat memang ada yang mengindikasikan itu kerusakan fisik. Itu tadi, karena sumber segala kerusakan, bahkan kerusakan fisik itu sendiri berupa alam, itu sumbernya adalah kerusakan batin itu tadi. Kerusakan moral, kerusakan akhlak itu sumber. Maka di Quran ya, lebih mengutamakan itu kalimat fasad itu, larangan berbuat fasad itu kebanyakan fasad yang berupa kekafiran, kesyirikan dan kemaksiatan. Sebagaimana juga dalam ayat ini. Wa idza qila lahum dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, kata mereka. Kami orang-orang yang berbuat baik, kami orang-orang yang memperbaiki, kata mereka. Jadi la ta'su fil ardi. Jadi dalam riwayat yang lain dikatakan maksud la tufsidu fil ardi itu maksudnya jangan kamu maksiat di muka bumi. Ya, itu kemaksiatan kepada Allah. Itu yang dimaksud kerusakan tadi. Ya, kenapa? Karena orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, maksiat kepada Allah di muka bumi, ya, maka atau memerintahkan kemaksiatan di muka bumi ini berarti dia sudah merusak di atas bumi ini tadi. Sebab kebaikan bumi dan langit itu dengan ketaatan kepada Allah SWT. Datang azab, datang macam-macam itu, timbul kerusakan di muka bumi akibat dari kemaksiatan tadi. Begitu juga wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ini zaraqibu maksiat Allah. Ya, apabila mereka dalam riwayat yang lain, apabila mereka orang munafik itu berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT lalu dilarang, dilarui sama orang-orang mukmin, jangan kamu la tufsidu fil ardi, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, jangan kamu berbuat seperti ini, seperti itu. Maka mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Oh tidak, kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat perbaikan. Kami ini berada pada petunjuk. Ya, itu kata mereka. Jadi mengingkari nasihat itu justru mereka menganggap dirinya itu orang yang berbuat kebaikan. Padahal mereka nyata-nyata berbuat kerusakan. Itulah orang munafik. Tidak mengakui apa yang ada pada dirinya, jadi hipokrit, ya, bermental ganda, ya, lain ucapan, lain pula yang di hati mereka, ya, lain pula perbuatan, itu diantaranya. Sedangkan orang iman, orang yang beriman, itu diberi oleh Allah hikmah. Ya, hikmah ini salah satu makna dari hikmah, yaitu kebijaksanaan, itu adalah lurusnya antara ucapan, ya, hati dan perbuatan. Itu hikmah, salah satu makna hikmah. Walaupun hikmah di Quran itu, kalimat hikmah itu juga bisa bermakna sunnah nabawiyah, sunnah daripada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya, innama nahnu muslihun. Ada lagi yang mengatakan, adapun Salman Al-Farisi
mengatakan orang yang disifati di ayat 11 ini belum datang pada zaman Rasulullah SAW. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang datang setelah itu. Kemudian atau sebagian lagi menjelaskan bahwa yang dimaksud Salman belum datang itu bisa jadi orang-orang yang berbuat kerusakan lebih besar. Itu memang belum datang pada zaman Rasul, tapi sudah ada orang yang semacam itu, tapi akan datang lagi yang lebih besar kerusakannya daripada orang-orang munafik yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian maka orang munafikin berbuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan mereka dan bermaksud pada Tuhan mereka, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyanyiakan fardu kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Mereka ragu-ragu tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab padahal Allah tidak menerima amal itu kecuali dengan iman. Amanu wa amilus sholihat, sehingga amal soleh itu tidak mungkin diterima tanpa iman yang kuat. Kemudian maka ketika mereka itu ketika mereka itu mengaku innama nahnu muslihun, ya, Allah menolak pengakuan. Hanya saja kami ini orang yang berbuat perbaikan. Ketika dikatakan jangan kamu merusak, maka mereka mengatakan kami orang yang berbuat perbaikan. Allah menolak perkataan mereka itu. Kenapa? Karena amal soleh, amal yang baik itu harus muncul dari iman. Bagaimana mereka mengaku berbuat baik, lawang mereka munafik, imannya saja cacat, imannya saja tidak sempurna. Bagaimana mereka mengaku diri mereka orang yang muslihun, orang yang berbuat perbaikan? Maka Allah tolak di ayat berikutnya, ala innahum humul mufsiduna. Ketahuilah bahwa mereka itu sesungguhnya orang yang berbuat kerusakan, akan tapi mereka tidak mengetahui, tidak merasa kalau dirinya itu berbuat kerusakan. Kemudian dan Imam Hasan Basri mengatakan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah apa? Yaitu ittikhadul mu'minin, yaitu orang mukmin menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung, sebagai teman dekat, sebagai orang yang dia cintai, bahkan melebihi sesama mukmin. Ini termasuk bentuk fasad, kata Imam Hasan Basri. Ini termasuk bentuk kerusakan yang dibuat. Itu ketika dia mengasihi orang-orang kafir melebihi daripada orang mukmin. Nauzubillah. Jangan sampai demikian. Dengan sesama mukminnya dia bermusuhan, dengan orang-orang kafir malah dia bergandengan tangan. Ini apa dalilnya? Kata Imam Hasan Basri, Allah sebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Anfal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu sebagian adalah pelindung sebagian yang lain, sesama kafir karena sesama akidahnya. Sesama kafir, mereka adalah pelindung sesama kepada yang lainnya. Illa taf'aluhu, kalau kalian tidak melakukan seperti itu. Kalian ini orang mukmin maksudnya. Jadi kalau kalian tidak melakukan seperti itu, bahwa membiarkan orang kafir sesama mereka, tidak menjalin hubungan yang terlalu akrab sehingga melebihi hubungan dengan orang yang sesama iman, maka kalau kamu tidak melakukan seperti itu, maka apa kata Allah? Kalau kamu melakukan seperti itu, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, kerusakan, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Jadi kalau kamu tidak melakukan seperti itu, membiarkan bahwa orang kafir itu adalah aulia. Aulia itu pelindung, ya, bisa bermakna pelindung, teman dekat, kekasih, orang yang dia cintai. Orang kafir itu sebagian aulia ubadin, sebagian adalah pelindung sebagian yang lain. Kalau kalian, kata Allah, kalian orang-orang yang beriman tidak melakukan seperti itu, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Maksudnya tidak melakukan seperti itu, jadi membiarkan orang kafir itu karena mereka melindungi sebagian yang lain. Bukan kamu yang menjadi aulia mereka. Kalau kamu tidak melakukan seperti itu, maka akan terjadi kerusakan. Dan lihat saja bagaimana ketika orang mukmin. Bukan berarti nanti kalau dibilang seperti ini dianggap ekstrim, tidak toleransi.
dianggap macam-macam. Nah, toleransi yang bagaimana? Siapa yang lebih toleransi melebihi Rasulullah SAW? Bagaimana sikap beliau kepada orang-orang yang jelas-jelas kafir? Jadi jelas-jelas memerangi Islam. Dan bagaimana sikap beliau kepada kafir zimmi yang hidup berdampingan dengan Islam? Yahudi, kita tahu ada 3 Yahudi yang besar, banyak beberapa Yahudi, ada Yahudi Bani Haris, ada Yahudi dari beberapa kabilah yang lain, tapi yang besar itu ada 3 di Madinah. Itu Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Lihat, baca kembali sejarah itu. Kenapa mereka sampai diusir? Kurang sabar apa Rasulullah SAW? Kurang mulia apa akhlak beliau? Ibaratnya kalau orang Jawa bilang dikai hati, ngerem-ngerem belah. Akhirnya mereka sendiri yang membuat ulah sehingga Rasul terpaksa mengusir tiga kafir Yahudi, 3 kafir Yahudi ini, 3 kabilah Yahudi ini yang kafir ini dari Madinah. Ulah mereka sendiri. Beliau asalnya tidak ada apa-apa, beliau melakukan dengan baik. Mereka ahli zimmah, mereka kafir zimmi, diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka justru terus mencoba membunuh Rasulullah SAW, sampai di Bani Quraidah itu mereka sudah siapkan batu sebagian. Rasul di bawah mau gulingkan batu itu, Jibril memberitahu. Langsung Rasul berpindah dan itu gagal usaha mereka. Hanya dari beberapa ulah mereka itu Rasul bersikap tegas. Ini yang harus kita pahami. Jadi belajar sejarah itu jangan sepotong. Akibatnya gagal paham. Iya, mohon maaf, gagal paham. Mohon Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Enggak boleh kamu begini. Nah, gimana? Kapan Islam itu harus berbuat tegas? Kapan Rasulullah SAW berbuat tegas? Kapan Rasulullah itu lemah lembut? Kepada siapa? Itu harus dipahami. Jangan dipotong-potong fragmen sejarah. Terus masalahnya musuh Islam ini, baik orang munafik yang ada, yang ngakunya Islam, baik di media maupun macam-macam, kita lihat, itu ngakunya Islam. Dia belajar sejarah. Celakanya, ya, di pondok-pondok kita, ini sejarah Nabi ini miskin. Paling banter belajar sejarah Nurul Yakin. Itu pun belajar Nurul Yakin mukhtasar, ringkesannya. Sudah Nurul Yakin diringkes lagi. Jadi tidak ngerti. Hanya ketika ada orang nyerang dari sejarah, hanya mereka yang mantuk-mantuk saja, seolah menerima itu sebagai sebuah kebenaran, padahal tidak tahu kalau sejarah itu dipotong begitu saja. Sekedar fragmen-fragmen untuk menggiring opini. Ya. Hanya dituduhlah orang itu yang ketika bersikap tegas, dituduhlah dia ekstrim, dituduhlah dia ekstremis, dituduhlah dia intoleran, tidak toleransi dan sebagainya. Na'udzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka ya bagaimana? Jadi termasuk kerusakan di muka bumi. Termasuk kerusakan di muka bumi itu kata Imam Hasan Basri adalah ketika orang mukmin itu menjalin hubungan, ya kita tidak dilarang. Rasulullah sendiri berhubungan dagang dengan Yahudi. Beliau sendiri itu SAW kadang minjem utang gandum itu hampir di akhir hayatnya itu, sampai diriwayatkan beliau baju perangnya itu tergadai karena berhutang gandum dari Yahudi. Dan ada hikmah. Hikmah kenapa Rasul muamalah sama Yahudi? Sahabat banyak, tidak kekurangan. Kalau seandainya Rasul butuh sesuatu, sudah ya Rasul, ambil saja umpama. Sahabat-sahabat dan kekurangan. Tapi kenapa Rasul lebih milih muamalah sama Yahudi? Ya. Pertama, untuk menjelaskan hukum bahwa dalam hubungan sosial, hubungan muamalah, kita boleh bermuamalah dengan orang non-Muslim dalam hubungan sosial. Itu makanya Rasul menjelaskan, bahkan mempraktekkan itu supaya jadi contoh. Yang kedua, Rasul muamalah sama Yahudi itu karena tidak mau memberatkan orang mukmin. Pasti kalau muamalahnya sama sahabat, ya sudah, tidak apa-apa, Rasul sudah tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Nah, Rasul tidak mau seperti itu. Kalau Yahudi kan tegas, tidak ada, ya, waktu utang bayar ya bayar. Ya, saya ikhlasin, ya tidak ada. Ya, itu Rasul tidak mau seperti itu. Itu diantara hikmah kenapa beliau muamalah dengan
mencontohkan muamalah dengan non muslim. Itu masalah sosial. Tapi masalah agama beliau tegas. Ketika 3 kelompok Yahudi ini merongrong Islam, maka diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah. Lah ini nggak ditampakkan. Jadi belajar sejarah itu yang saya bilang sepotong-sepotong, nggak utuh. Kapan waktunya tegas? Kapan waktunya lemah lembut? Ya. Karena Rasulullah itu kan juga ya, Syidda'ul Kufar wa Hamad. Beliau juga punya ulas asih, tapi beliau juga tegas. Ya. Kemudian maka qata Allahu bainal mu'minin kama qala ya la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturidun an tajalu lillahi alaikum sultanan mubina. Makanya di ayat yang lain Allah melarang orang mukmin ini untuk terlalu cinta, terlalu dekat, terlalu akrab kepada orang-orang yang kafir sampai melebihi dari hubungan mereka sesama mukmin sendiri. Itu Allah larang. Dalam surah An-Nisa ayat 144, wahai orang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia, sebagai pelindung, teman dekatmu atau sebangsanya, min dunil mukminin, dari selain orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apa yang terjadi ketika orang mukmin berbuat seperti itu? Kata Allah, apakah kalian mau untuk supaya kalian menjadikan bagi Allah itu hujjah, dalil yang nyata untuk menyiksa kalian ketika kalian berbuat seperti itu. Artinya ketika kalian berbuat seperti itu berarti kalian menjadikan bagi Allah itu mengundang murka Allah SWT dengan menjalin dengan kaum kafir itu hubungan yang terlalu akrab, bahkan melebihi dari sesama muslim sendiri. Kemudian Allah juga berfirman di An-Nisa 145, lanjutan ayat itu tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di darkil asfal, di level yang bawah, tingkatan yang paling bawah daripada api neraka. Wa lan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapati bagi orang-orang munafikin itu penolong sama sekali. Munafik namakan zahirul iman, maka orang munafik ini ketika zahirnya dia menampakkan keimanan, maka dia tersamar. Orang munafik ini dibilang kafir, dia mengucapkan syahadat, dibilang mukmin, kadang-kadang perilakunya itu merugikan orang-orang Islam. Dibilang kafir, syahadat, dia muslim, sholat, tapi dibilang mukmin betul. Kebanyakan perilakunya justru merugikan kaum muslimin. Maka ketika orang munafik ini ketika zahirnya dia iman, secara zahir dia mukmin, menampakkan diri sebagai mukmin, maka menjadi tersamar bagi orang mukmin lain. Tersamar orang munafik ini bagi orang mukmin yang lain. Maka seolah-olah kerusakan itu datang dari orang munafik. Artinya hanya orang munafik yang menjadikan orang kafir itu sebagai teman. Itulah yang kemudian nanti akan digambarkan oleh firman Allah di ayat-ayat berikutnya dari Al-Baqarah itu, khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Syayatinihim itu kepala-kepala daripada orang kafir. Jadi orang munafik ini menjalin hubungan dengan orang kafir, sehingga larangan Allah tadi untuk wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan orang kafir itu sebagai aulia, sebagai pelindungmu, orang yang terdekatmu dan sebagainya, yang kamu cintai. Itu larangan itu sebetulnya jatuh kepada orang munafik, karena mereka disebut mukmin juga, dimasukkan ke dalam kelompok mukmin karena mereka memang mengaku diri beriman. Tapi kemudian di ayat berikutnya Allah menegaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tetap nanti akan berada di jurang yang paling bawah. Kenapa? Karena imannya cuma di lesan, dan itu cuma berlaku di dunia. Orang tahu dia mukmin ketika meninggal dikubur seperti kuburannya orang muslim. Tapi ketika di akhirat Allah lebih tahu isi hatinya, maka tetap tempatnya di jurang yang paling bawah.
Waliyadzubillah min dzalik. Innahu allazi farra mu'min qawlillahi haqiqatan lahu wa wal kafirul mu'min. Sebab mereka lah orang munafik inilah yang menipu orang-orang mukmin ya dengan ucapan yang tidak ada hakikatnya. Dan orang munafik inilah yang menjalin hubungan yang akrab ya dengan orang-orang kafir. Ya, bukan orang mukmin sejati, tapi orang munafik ini menjalin hubungan akrab dengan orang-orang kafir. Walau anna ustamara ala alatin walakan syarru akhaf. Ya. Kemudian seandainya dia bisa sesuai antara ucapan dengan perbuatan dia dan hati dia, pasti dia akan beruntung dengan keimanannya tadi. Tapi dia lebih memilih hanya beriman dengan lisan, hatinya tetap dia biarkan dalam keadaan kafir karena sudah bertambah daripada penyakit tadi. Fazadahumullahu maradha, Allah tambah penyakitnya lagi. Wa idza qila lahum la tusyriku qalu inna ma nahnu muslihun. Oleh karena itu dia mengatakan ya, oh tidak, kami tidak berbuat kerusakan, kami ini berbuat perbaikan, katanya orang munafik itu tadi. Ya. Jadi ketika ditegur, jadi salah satu perbuatan kerusakan yang dibuat oleh orang munafik adalah bermesraan dengan orang kafir. Ketika ditegur, jangan kamu begitu, ini termasuk kerusakan kamu bermesraan dengan orang kafir ini. Oh enggak, innaman nahnu muslim, kami memperbaiki diri, kami cuma menjaga hubungan saja. Kami menjaga hubungan saja dengan mereka. Itu yang dimaksud di ayat 11. Innaman nahnu muslihun. Ketika ditegur, jangan kamu la tufsidu fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan. Salah satu perbuatan kerusakannya adalah bermesraan dengan orang kafir. Ya, maka justru mereka mengatakan, oh enggak, kami muslihun, kami orang yang berbuat perbaikan. Kami orang-orang yang berbuat perbaikan. Kami cuma menjaga sikap saja, kami cuma merangkul mereka, katanya begitu. Wa idza qila lahum tusyriku inna ma nahnu muslihun. Atau muslihun itu dalam arti kita untuk niatnya islah supaya orang mukmin ini berdamai dengan orang kafir. Berdamai tidak mungkin dalam masalah akidah, tidak mungkin. Karena lakum dinukum waliyadin sudah jelas. Kalau masalah sosial silakan, mau kerja bakti bareng, mau dia berdagang, mau berbisnis, mau terserah. Tapi kalau masalah akidah sudah jelas, ya, masing-masing punya coupling yang berbeda masalah akidah. Kemudian ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Langsung Allah tolak di ayat ke-12, ketahuilah innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itulah orang yang berbuat kerusakan sejati. Tapi sayang walakin la yashkurun, akan tapi mereka tidak merasa karena kebodohan mereka. Mereka kira berdamai atau bermesraan dengan orang kafir itu, mereka kira kami ini berbuat baik supaya mereka bisa berdamai dengan kaum mukminin, supaya kafir ini berdamai dengan kaum mukminin, kata mereka. Alasan mereka mendekat. Maka Allah mengatakan tidak. Humul mufsidun, hakikatnya mereka itu merusak, tapi karena jahilnya walakin la yashkurun, akan tapi mereka tidak merasa karena kejahilan mereka tidak merasa kalau perbuatan mereka itu justru merusak, bukan mendamaikan. Bukan memperbaiki. Selamanya masalah akidah ini tidak bisa. Jangan mimpi. Ya betul, Allah disuruh mengajak berdialog, betul. Rasulullah SAW pernah berdialog dengan Nasrani Najran, sampai gara-gara itu turun surat Ali Imran, ayat 1 sampai sekitar 80 ayat. Itu turun latar belakangnya adalah dialog Rasulullah SAW dengan para orang-orang Nasrani dari Najran. Memang pernah beliau dialog, tapi bagaimana dialog beliau? Apa dialognya ngelendek kepada orang kafir? Beliau hanya menyatakan yang hak itu hak, mereka terima syukur, tidak terima ya syukur. Oh ini yang benar sudah saya sampaikan. Itu. Dan ternyata ujungnya adalah orang Nasrani Najran ini tidak menerima Islam, tapi mereka juga tidak mau melawan, hanya mereka membayar jizyah. Akhirnya mereka dianggap sebagai warga negara, itu kafir zimmi. Dengan membayar jizyah mereka juga dilindungi sebagai kafir zimmi. Betul itu terjadi. Karena mohon maaf, kadang sebagian kan mengungkit masalah itu, ya kemudian menjadikan dalil, oh Rasulullah
berdialog juga. Betul berdialog, tapi gimana dialognya? Ya. Apa beliau bermanis-manis dengan orang kafir supaya dibelas kasihani? Tidak. Beliau tetap menyatakan tentang dialog tentang keesaan Allah, bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, Siti Maryam itu adalah ibu Nabi Isa dan lahirkan dengan mukjizat dari Allah tanpa ayah dan seterusnya. Bisa dilihat bagaimana surat Ali Imran mulai dari ayat pertama sampai kepada sekitar 80 ayat itu bicara tentang ahli kitab. Itu yang Rasul sampaikan. Sampai dikatakan ya ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah kalian ila kalimatin, untuk kita menuju satu kalimat yang sama, itu alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah SWT. So, kamu sudah pernah kenal Tuhan Allah, sudah kamu pernah kenal daripada nabimu yang kamu anggap sebagai Tuhan itu. Maka kita ayo kembali kepada kalimat yang sama, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Alla na'budu illallah. Wala nusyriku bihi wala yattakhiduna ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian lain dijadikan sebagai arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Fa in tawallau, kalau memang mereka itu berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang muslim. Kalau mereka berpaling silakan, tapi kami adalah orang-orang yang Islam. Itu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dalam ayat yang lain, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Itu dialog antara agama memang pernah terjadi, tapi bukan seperti dialog yang sekarang seolah orang Islam itu ngemis dan seolah-olah mengemis kasih sayang dari orang kafir supaya mereka berdamai. Bukan itu dialognya. Coba lihat bagaimana dialog Rasulullah SAW. Lihat. Ini yang harus kita pahami. Kemudian ala innahum mufsiduna walakin la yashkurun. Jadi hakikatnya orang munafik itulah orang-orang yang merusak, akan tetapi mereka tidak merasa. Wa zakina aminu kama amanasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan pada orang munafik itu aminu, berimanlah kamu betul-betul, kama amanan nas, sebagaimana beriman orang-orang manusia itu, sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul itu beriman. Kalau anu'minu kama amanas sufaha, mereka justru berkata, apakah kami harus beriman seperti imannya orang yang dungu, orang-orang yang sufaha. Maka Allah balik, ala innahum humus sufaha, mereka itulah yang dungu, mereka itulah orang yang dungu, walakin la ya'lamun, kan tapi mereka tidak mengetahui. Allahu a'lam. Belum anjing. Ada pertanyaan silakan kalau tidak kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan sambil nunggu waktu aja ya. Terus 1 menit. Sudah, naktafinya. Ya, cukupkan sampai sini. Kita akan lanjutkan pada ayat 13. Masih panjang berapa ayat lagi masalah orang-orang munafik ini. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat nifak, daripada sifat munafik dan sifat-sifat hati yang buruk yang lain. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين. Fatihah.